Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Retnowulan, NIM 401200191 dari kelas Ekonomi Syariah G. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alur dan proses pembiayaan. Yang pertama yaitu administrasi pembiayaan. Administrasi pembiayaan meliputi kegiatan berupa pengumpulan informasi, penyajian data-data, pencatatan, penguasaan dokumen yang ada kaitannya dengan proses kegiatan pembiayaan oleh unit-unit kerja terkait dalam penyelenggaraan pengelolaan portofolio pembiayaan yang sehat. Feedback dari proses administrasi ini adalah output berupa sistem informasi yang memberikan manfaat dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen perusahaan yang sehat. Administrasi pembiayaan merupakan hal yang penting dalam segala aspek pembiayaan kegiatan karena dapat meminimalisasi salah pengertian dan sekaligus memisahkan administrasi pembiayaan dari aspek marketing, aspek produksi atau operasional, dan aspek finansial dari lembaga keuangan syariah. Yang kedua, alur dan proses pembiayaan. Alur dan proses pembiayaan terbagi menjadi 9. Yang pertama, permohonan pembiayaan. Yang kedua, pengumpulan data dan investigasi. Yang ketiga, analisis pembiayaan. Yang keempat, analisis rasio. Yang kelima, persetujuan pembiayaan. Yang keenam, pengumpulan data tambahan. Yang ketujuh, pengikatan atau perjanjian. Yang delapan, pencairan. Dan yang terakhir, pengawasan. Permohonan pembiayaan. Permohonan pembiayaan merupakan tahap awal dari proses pembiayaan. Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis oleh nasabah kepada officer bank. Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang kekurangan modal. Tidak mesti dari nasabah, tetapi juga dapat muncul dari officer bank. B. Pengumpulan data dan investigasi. Data yang dibutuhkan oleh officer bank didasarkan pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Adapun untuk pembiayaan produktif, data yang dibutuhkan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan. C. Analisis pembiayaan. AO melakukan analisa dan survei usaha jaminan dan tempat tinggal yang kemudian dibuatkan transaksi jaminannya. Hal ini bertujuan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Adapun prinsip analisis pembiayaan ada 6C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, condition, dan constraint. D. Persetujuan pembiayaan. Jika bank telah melakukan analisa 6C baik dari aspek finansial, hukum, dan sebagainya, langkah selanjutnya bank perlu memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan pembiayaan dari calon nasabah. Pemutus pembiayaan dibebani tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pembiayaan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-asas pembiayaan yang sehat. Meyakini bahwa pembiayaan yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi pembiayaan yang bermasalah. E. Pengumpulan data tambahan. Proses ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan. Pemenuhan ini merupakan hal yang penting dan merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana. F. Pengikatan atau perjanjian. Dalam hal permohonan pembiayaan telah diputus oleh bank dan penawaran putusan pembiayaan telah disampaikan dan disetujui oleh pemohon, maka pihak wajib menindaklanjuti dengan adanya perjanjian. Jadi hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yang mana bank berkewajiban untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah dan nasabah mempunyai hak untuk menerima uang pinjaman yang telah disediakan oleh bank. G. Pencairan. Sebelum melakukan pembiayaan, proses pencairan harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. H. Pengawasan. Ada 2 pengawas pembiayaan. Pertama, pengawasan preventif dilakukan oleh bank sebelum pembiayaan dicairkan kepada nasabah, bertujuan untuk menghindari kesalahan yang lebih fatal. Kedua, pengawasan represif dilakukan saat pembiayaan telah diberikan. Tujuannya adalah agar nasabah penerima pembiayaan memiliki kedisiplinan yang kuat untuk melunasi pembiayaan tersebut.
Demikianlah yang bisa dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.